Pemirsa, di tengah polemik pencopotan Direktur Penyelidikan KPK, muncul lagi kegaduhan baru di seputaran KPK. Dokumen penyelidikan perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM ditemukan tim penindakan KPK di ruangan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Sontak, Ketua KPK Firly Bahuri semakin menjadi sorotan. Apakah dugaan bocornya dokumen penyelidikan ini adalah hal yang sangat serius yang harus segera diurus? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua KPK Abraham Samad serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Samad, Mas Boyamin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Samad, apakah dugaan bocornya dokumen penyelidikan itu adalah hal yang sangat serius di KPK? Selain ini adalah hal yang sangat serius karena ini bukan sekedar yang bocor, bukan sekedar surat penyelidikan, bukan sekedar surat ini, tapi adalah dokumen hasil penyelidikan. Jadi ini sangat substansial. Semua proses-proses penyidikan sebuah perkara, strategi penyidikan, siapa-siapa yang akan diperiksa, siapa-siapa yang akan jadi tersangka, itu ada di dalam dokumen itu. Sehingga ini tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai hanya sekedar surat perintah penyidikan. Ini dokumen lengkap yang bocor. Oleh karena itu, karena saking seriusnya, tadi benar apa yang disampaikan Pak Boyamin bahwa ini kan bisa dikategorikan juga merintangi, menghalang-halangi proses penyidikan sebuah kasus ya. Oleh karena itu kita memandang bahwa apa yang terjadi ini adalah persoalan yang sangat serius. Pertama, ada pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku yang dilakukan Ketua KPK sekarang ini. Kemudian selain pelanggaran etik dan pelanggaran perilaku, kalau kita melihat bocornya dokumen tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kalau teman kita dari MAKI sudah melaporkan, kita sangat mengapresiasi. Dan sekarang bolanya ada di kepolisian, di aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti. Karena paling tidak dari hasil telaah kita, ya hasil telaah kita itu ada 4 ya, ada 4 poin, ya 4 poin undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat Ketua KPK ini masuk dalam kategori tindak pidana. Pertama, pasal 36 junto pasal 65 Undang-Undang KPK. Kemudian ada pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pasal 112 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana membocorkan surat dan keterangan rahasia untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir juga ini melanggar pasal 54 junto pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi ada 4 undang-undang yang sebenarnya bisa dikenai yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana. Bang Samad, berbicara yang bersangkutan, sebetulnya siapa sih yang punya akses ke dokumen penyelidikan ini? Ya kan kita sudah bukan rahasia umum lagi bahwa ketua itu kan harus bertanggung jawab terhadap bocornya sebuah dokumen yang sangat serius. Dulu pengalaman saya ya Mbak, pernah juga ada bocor tapi itu surat perintah penyelidikan, bukan dokumen seperti yang sekarang yang dilakukan oleh sekretaris saya pada saat itu. Dan itu menjadi serius. Sekretaris saya dipecat dan saya pun harus menjalani sidang etik. Padahal itu adalah surat biasa, surat perintah penyelidikan yang menyebutkan bukan dokumen seperti yang sekarang ini. Kalau kita bandingkan ini kan dokumen yang bisa merintangi, ya, bisa menghalang-halangi terjadinya proses penyidikan. Berarti ini lebih serius sebenarnya. Jadi itu salah satu contoh yang ingin saya gambarkan bahwa Ketua KPK-nya harus bertanggung jawab. Gitu. Oke. Sebagai Ketua KPK harus bertanggung jawab, tapi siapa saja sebetulnya yang punya akses ke dokumen penyelidikan ini yang mungkin bisa menyerahkan ini ke pihak yang berperkara? Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di masa lalu ya, itu kan sebenarnya sudah banyak peristiwa-peristiwa bocornya dokumen sebenarnya. Sejak KPK mungkin di dalamnya
Pak Firly sudah bertugas. Sehingga kalau menoreh ke belakang sedikit, maka ini bukan baru pertama kali terjadi sebenarnya adanya pembocoran-pembocoran seperti ini. Oleh karena itu, menurut saya ini adalah momentum yang harus diseriusi ya oleh aparat penegak hukum. Kenapa sampai para mantan pimpinan KPK tadi harus turun langsung untuk menyuarakan ini, menyampaikan ke Dewas tentang adanya problem serius ini, yaitu adanya kebocoran dokumen, karena kita menganggap hal ini sudah tidak bisa lagi ditolerir. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena kalau ini dibiarkan dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada Ketua KPK, maka saya khawatir agenda pemberantasan korupsi itu akan terjegal. Ya, atau agenda pemberantasan korupsi itu dikorupsi sendiri oleh para komisioner KPK. Baik, oke. Saya berpindah dulu ya ke Mas Boyamin, Bang Samad. Untuk menjawab siapa sebetulnya yang punya akses ke dokumen penyelidikan ini, mungkin berkaitan dengan siapa sebetulnya yang dilaporkan oleh Maki terkait dengan kebocoran dokumen ini. Siapa yang Anda laporkan, Mas Boyamin? Ada itu, tapi polisi yang tahu, Silvia. Kan yang saya rilis ke teman-teman, saya blok hitam gitu kan. Ada 2 nama lah paling tidak gitu kan. Bagaimana proses itu kira-kira menyasar kepada siapa yang diduga pelaku atau terlapornya. Kalau laporan polisi kan harus lengkap gitu. Tapi memang untuk konsumsi publik tidak saya buka karena ini apapun asas praduga tidak bersalah. Saya harus menghormati itu. Tapi bahwa saya sudah lapor hari Jumat itu karena memang dari hal-hal yang saya yakini itu ada peristiwanya. Nah, soal pelaku biarlah polisi nanti yang mendalami dan menentukan siapa-siapa yang dengan 2 alat bukti minimal bahwa dia didugalah yang melakukan. Jadi itu yang kita serahkan sepenuhnya pada polisi. Tapi prinsipnya bahwa kita tarik ulur itu peristiwanya diduga ada ditemukan dokumen atau materi yang berkaitan penyelidikan di Kementerian SDM. Nah, ternyata itu bukan tukin. Kalau laporan saya awal-awal kan terkaitan dengan tunjangan kinerja. Ternyata itu urusan lain. Ini lebih celaka lagi kalau ternyata ini urusan perkara yang lain, gitu. Perkara bukan tukin. Dan dari sepil media sosial hari ini, gitu. Dan alhamdulillah setelah saya lapor itu ternyata banyak yang mensupport itu. Seperti dulu zaman dulu Joko Chandra atau Nur Hadi itu ada yang mensupport gitu. Nah ini tadi juga ada yang mensupport lewat media sosial meskipun tidak menemui saya langsung, tapi disampaikan media sosial. Dan dari saya telaah itu adalah itu bukan berkaitan dengan dokumen penyelidikan tunjangan kinerja yang sudah ditingkatkan penyidikan. Itu adalah perkara lain. Nah, perkara lain itu bisa jadi itu bahkan sebelum tunjangan kinerja untuk diproses. Nah, bisa jadi nanti akibat yang dari proses itu bisa aja ini kalau saya mengilustrasikan tidak di Kementerian SDM ya, bisa aja yang disasar atau yang terduga akan disasar, bisa aja dia sudah mengganti nomor handphone, mengganti kendaraan, bahkan bisa rental bahkan, sehingga tidak bisa diuntit misalnya. Atau kemudian dia pindah rumah, atau yang melarikan diri ke luar negeri beberapa orangnya. Jadi ini yang kita lihat nanti apakah prediksi saya nanti akan terbukti atau tidak. Kalau bukan tukin, perkara lainnya apa? Ya SDM itu kan tambang, Silvia. Yang itu diduga sudah saya pun beberapa punya case itu kan bahkan pernah melaporkan dugaan manipulasi ekspor tambang sampai 8 juta ton yang nilainya bisa 8 triliun. Atau dugaan perusahaan yang pilot yang harusnya tidak diberi izin tapi diberi izin dan sudah saya laporkan ke Irjen dan itu diminta untuk tidak diberikan izin lagi tapi diduga ada izin lagi. Nah bisa aja itu karena pengalaman saya karena melaporkan beberapa kasus tambang yang berkaitan dengan manipulasi tambang ilegal atau berkaitan dengan dugaan kong kali kong ada beberapa yang saya laporkan. Nah dari sisi itu kalau dari yang dibaca itu kan ada terkait dengan survei gitu kalau yang sepil dari media sosial apakah dugaan manipulasi berkaitan dengan survei misalnya survei itu kan menentukan hasil tambang nikel hasil tambang batu bara ini kualitasnya A, B, C atau bagus, jelek atau sedang misalnya gitu. Dan itu bisa jadi ada dugaan-dugaan manipulasi sehingga itu ada dugaan persekongkolan. Nah inilah yang justru saya sangat sampai bahasa saya semakin bergetar gitu sampai rasanya kaki saya juga bergetar ketika mengetahui perkembangannya. Kalau ini betul-betul itu berarti yang disasar itu kan sekarang sudah pasti siap-siap untuk
menghindarkan diri gitu. Nah, Ya, ini menghilangkan dan jejak kalau ya. ini betul-betul ada dokumen yang terbang gitu, masa dokumennya terbang atau jalan sendiri begitu, Nah, meskipun itu bisa dia. jadi ini bukan fotokopi dari dokumen, tapi isinya bisa aja mirip. Karena saya pengalaman di kasus Senturi pra peradilan itu kan ada hasil LKPTK, hasil laporan kejadian tidak berjalan perkara, Oke, kejadian Senturi, sehingga saya pelajari, saya bisa menang pra peradilan gitu. Karena baik. saya aja yang sudah berkas perkara sudah inkrah, menemukan di berkas-berkas yang di tangan lawyer, itu aja bisa kemudian memahami bagaimana Senturi itu. Nah, kalau ini sebelum peristiwa, apalagi ini yang Nah, lebih bahaya lagi gitu. kalau Bang Samad dan juga Mas Boyamin, kalau dokumen penyelidikan itu sampai ke pihak yang berperkara, apakah itu artinya telah terjadi transaksi di sana? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Bang Samad, kalau dokumen penyelidikan itu sampai ke pihak yang berperkara, apakah patut diduga kuat telah terjadi transaksi di sana? Mbak Sylvia, ya, halo. Ya, Ya, Halo, Mbak Sylvia, saya mau jelaskan bahwa dokumen yang bocor ini adalah dokumen laporan hasil penyelidikan. Jadi ini adalah dokumen rahasia, bukan sekedar dokumen surat perintah penyelidikan. Jadi itu beda ya. Kalau dokumen laporan hasil penyelidikan itu lengkap. Di dalamnya ada strategi penyelidikan, siapa-siapa yang akan diperiksa, alat bukti apa yang akan disita dan lain-lain sebagainya, siapa-siapa yang akan disadap dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah sangat rahasia sebenarnya, sehingga dia tidak bisa bocor. Karena kalau dia bocor, yang terjadi penyelidikan bisa jadi berantakan. Bisa kita tidak menemukan bukti-bukti yang akurat kalau dokumen ini bocor. Seperti juga yang tadi disampaikan Pak Bunyamin. Ya, bisa orangnya menghilangkan barang-barang bukti ya. yang sudah ada di dokumen itu, dihilangkan semua oleh orang-orang yang tersebut sebelum KPK misalnya menyita dokumen-dokumen itu. Oleh karena itu ini sangat serius, Mbak Sylvia, ya. Ini Oke. dokumen yang sangat menentukan arah penyelidikan. Berhasil tidaknya penyelidikan itu ditentukan oleh dokumen ini. Ya. Jadi kalau dokumen ini dimiliki, ya, atau bisa diakses oleh orang yang sebenarnya yang akan diselidiki, pihak-pihak yang terkait, maka dia bisa menghilangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan kasus yang akan disidik. Bayangkan kalau alat buktinya hilang, barang buktinya kan penyelidikannya bisa berantakan. Oke, kalau dokumen tidak bisa serahasia dibuktikan. ini bisa sampai ke pihak luar, apakah itu berarti ada transaksi antara oknum KPK dengan pihak luar tersebut, Bang Samad? Kalau itu kan kita belum bisa memastikan, karena itu kita harus lakukan investigasi juga ya untuk menentukan bahwa apakah ada transaksi sehingga dokumen ini bisa sampai ke orang-orang tertentu. Tapi paling tidak dengan bocornya dokumen ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu tanda petik permainan yang sangat memalukan, ya, sangat membahayakan bagi upaya-upaya penyelidikan terhadap kasus-kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini berbahaya sekali, Mbak. Jadi, Mbak Sylvia, ini tidak bisa dianggap sebelah mata bocornya dokumen ini. Ini jantung ini sebenarnya, jantungnya penyelidikan. Oke, baik. Mas Boyamin, kalau jantungnya saja sudah diserang seperti ini kan mahal sekali harusnya harganya. Apakah menurut Anda sudah pasti ada transaksi di sana? Ya, transaksi itu macam-macam kan, bisa uang, bisa kekuasaan. Ya. Mohon maaf nih, bisa pasangan. Itu kalau laki-laki perempuan, perempuan laki-laki loh. Nanti kalau saya menjurus ini perempuan itu kesannya kan bias gender gitu. Bisa aja posisi-posisi itu yang dalam konteks yang substansi itu transaksional tidak mungkin tidak berkaitan dengan sampai level menurut saya ini pengkhianatan begini gitu. Nah, transaksionalnya bisa kekuasaan yang kita tidak tahu apa arah yang mau dikehendaki. Kalau uang sih mungkin bisa jadi ya, bisa tidak. Justru itu yang lebih bahaya kan kalau transaksional yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya. Jadi, tapi ini tetap saya seperti Pak Abraham Samad membatasi diri lah untuk tidak menjustis sebelum ini semua diproses oleh investigasi oleh kepolisian. Dan mari kita tunggu dengan berdebar-debar, istilah saya begitu. Saya ini kan saking ini KPK yang kita cintai begini,
betapa sekarang sudah parahnya. Dan ini saya harus mengatakan, memang saya sudah tidak yakin dengan periode ini, maka apa? Kejadian Jiwasraya saya laporkan ke Kejaksaan Agung. Langka dan mahalnya minyak sawit, minyak goreng saya laporkan Kejaksaan Agung. Dan perkara-perkara besar yang lain, di antara saya pelapor, itu saya percayakan kepada Kejaksaan Agung. Karena saya sudah terus terang aja tidak begitu percaya dengan KPK periode ini. Nah, sekarang apa yang saya khawatirkan terbukti pada hari-hari ini gitu. Kalau ini benar, betapa lembaga KPK betul-betul dibuat sebagai sebuah pertaruhan bangsa ini bisa bubar ke depannya. Kalau kemudian di lembaga KPK aja bahkan ada pengkhianatan seperti ini. Dan inilah bentuk cinta saya kepada KPK, yang KPK tidak ingin dibubarkan. Maka secepatnya kemarin saya Jumat berita Tempo hari Kamis, saya jadikan bukti untuk lampiran, saya jadikan laporan pada polisi. Dalam rangka apa? Sebagai bentuk mencintai saya KPK, supaya ini tidak semakin parah dan bisa kita selamatkan. Gitu. Jadi ini sesuatu yang ini menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya sekedar rakyat, bukan sekedar Pak Abraham Samad, apalagi sebagai alumni pasti dia sangat jengkel. Mestinya pemerintahan pun bagian yang sekarang undang-undang KPK yang baru itu adalah KPK bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif. Maka mestinya kekuasaan eksekutif segera campur tangan supaya dalam rangka menyelamatkan KPK ini. Itu Sylvia, masih. Proses pidananya ini masih awal sekali ya, kan baru dilaporkan oleh Maki tadi, kita masih akan menunggu. Tapi proses di Dewas mungkin bisa lebih cepat. Bang Samad, kenapa secara spesifik tadi mantan pimpinan KPK turun gunung kemudian langsung spesifik sekali meminta Dewas mencopot Firly Bahuri sebagai ketua KPK, bahkan dipecat secara tidak hormat. Kenapa harus begitu? Karena begini, apa yang dilakukan Firly ini bukan baru pertama kali saja, Mbak. Kita melihat sudah ada beberapa kali pelanggaran etik yang dilakukan ya sebelum-sebelumnya, dan itu sanksinya terlalu ringan menurut kita. Oleh karena itu kita melihat ini tidak main-main lagi, makanya kita ingin mendorong sekuat-kuatnya agar Dewas kali ini tidak bermain-main dalam menangani kasus pelanggaran etik Firly. Karena di masa lalu kita lihat kok banyak sekali pelanggaran yang dilakukan Firly, tapi rata-rata sanksinya itu ya biasa-biasa saja. Tidak sepadan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Oleh karena itu kita prihatin. Para alumni KPK, bukan cuma pimpinan pegawai KPK, dan para aktivis, mahasiswa yang tadi bergerak bersatu mendorong. Ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap lembaga KPK. Karena kita melihat KPK-nya harus diselamatkan. Kalau ada yang jelek di KPK, ya orangnya aja yang kita keluarkan. Tapi lembaganya kalau masih bisa kita selamatkan, kita berusaha selamatkan. Walaupun mungkin kita juga pesimis, apakah kita masih bisa menyelamatkan lembaganya. Tapi kita harus tetap berusaha. Dengan cara mengeluarkan orang-orang yang tanda petik menurut kita selama ini merusak KPK dari dalam. Orang-orang yang melakukan pembusukan atau pelemahan KPK dari dalam. Itu yang harus dikeluarkan. Terima kasih Bang Abraham Samad dan juga Mas Boyamin Saiman. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih. Pemirsa, kami masih akan melanjutkan Prime Time News dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Prime Time News.